Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempraktekkan tata cara sholat fardu yang sesuai dengan teori jumhur ulama. Karena itu, mari kita simak videonya. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Afifah Pangestuti, Audi, dan Febriana Isnaini. Mengapa kita harus sholat? Sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Karena itu, sholat adalah ibadah umat muslim yang wajib untuk dilaksanakan. Dan siapapun yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas, hukumnya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jika mampu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan sholat fardu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sholat tidak akan sah. Syarat sholat terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat terdiri dari beragama Islam, balik atau dewasa, dan berakal sehat. Lalu, syarat sah sholat terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama, toharoh. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Ketiga, sudah masuk waktu sholat. Keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, menutup aurat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilakukan saat melaksanakan sholat. Rukun sholat ini terdiri dari 13 hal, yaitu niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, salawat Nabi di tasyahud akhir, salam, dan tertib. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan tata cara sholat subuh. Pertama-tama diawali dengan berdiri tegak dan menghadap kiblat. Kemudian mengucapkan niat sholat subuh sebagai berikut. Usolli fardal subihi raqatanain mustaqbila qiblati arja'anillahi ta'ala. Yang kedua, mengucap takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Setelah melakukan takbiratul ihram, lipat tangan dan letakkan di dada, tepatnya di area jantung. Kemudian disunahkan untuk membaca doa iftitah yang berisi pujian, pemuliaan, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa iftitah ini hanya dibaca pada rakaat pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khataya kama yunaqqa sabul abyadu minad danas. Allahumma sil khatayaya bil ma'i wa salji wa barad. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat yang sedang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5. Membaca surat pendek. Sesudah surat Al-Fatihah bisa dilanjutkan dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran, seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan sebagainya. Berbeda dengan surat Al-Fatihah,
Membaca surat pendek ini disunahkan untuk membacanya hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6. Ruku. Gerakan ruku dilakukan dengan mengangkat tangan sambil membaca takbiratul ihram, lalu melakukan gerakan membungkuk di mana kedua tangan menyentuh dan menggenggam lutut. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selanjutnya, mengangkat kedua tangan dan memposisikan tubuh untuk berdiri tegak. Sami Allah liman hamidah. 7. Iktidal. Setelah itu, kita melanjutkan dengan mengucapkan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. 8. Sujud. Gerakan sujud dilakukan dengan membaca takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian melakukan gerakan sujud dengan telapak tangan, dahi, hidung, dan kedua ujung jari kaki menyentuh lantai. Lalu, mengucapkan bacaan yang diucap sebanyak 3 kali sebagai berikut. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 9. Duduk di antara dua sujud. Gerakan ini dilakukan dengan membaca takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan posisi duduk di mana kedua tangan menempel pada paha dan ujung jari kaki menyentuh lantai. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni waryuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian kita bersujud kembali. Sujud dalam sholat memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi. Sebuah hadis mengatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbinya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selanjutnya kita masuk pada praktek sholat subuh rakaat kedua. Setelah sujud kedua, berdiri kembali untuk mengerjakan rakaat kedua. Pada rakaat kedua ini, gerakan dan bacaan sama. Hanya saja, kita tidak membaca kembali doa iftitah dan bacaan surat pendek harus berbeda dari rakaat pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Keutamaan ruku bisa dilihat dari salah satu hadis berikut, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba berdiri untuk sholat, maka diletakkan semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua bahunya. Setiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhlah dosa-dosanya itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di antara ruku dan sujud." Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis di atas, kewajiban untuk melakukan i'tidal dalam posisi badan lurus adalah sangat dianjurkan. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mencela orang yang tidak melakukan i'tidal sampai lurus punggungnya, padahal ia mampu. Selain itu, pada rakaat kedua salat subuh disunahkan pula untuk membaca doa qunut. Selanjutnya, sujud dan duduk di antara dua sujud. Setelah melakukan i'tidal, kita melakukan gerakan yang sama dengan rakaat pertama, yaitu melakukan 2 kali sujud dan 1 kali duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang terakhir pada video praktek sholat fardu adalah tasyahud akhir dan salam. Tasyahud akhir adalah bacaan yang diucapkan pada rakaat akhir setelah sujud dan sebelum dilakukannya salam. Jika tasyahud awal hanya cukup pada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sementara dalam tasyahud akhir dilanjutkan dengan sholawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, serta keluarga Nabi Ibrahim. Setelah membaca tasyahud akhir, kita harus melakukan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat menolehkan kepala ke kanan, lalu mengucapkan kalimat yang sama pada saat menolehkan kepala ke kiri. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampainya kita di akhir video praktek sholat fardu ini. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam penyampaian kata maupun informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.